Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Neni Kusmawati. Saya dari Bimbingan Konseling Islam kelas D NPM 2041040280. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rahmita Sari, MPD. Jawaban nomor 1. Pendapat saya, plagiasi atau yang sering kita kenal yaitu plagiat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikan seolah-olah karangannya sendiri. Misal, menerbitkan suatu karya tulis orang lain atas namanya sendiri. Yang kedua, plagiator. Plagiator orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan milik sendiri atau penjiplak. Menurut saya, maraknya terjadi plagiarisme terhadap suatu karya orang lain itu terjadi karena beberapa faktor. 1. Merasa malas dan mencari yang mudah serta praktis. Yang kedua, tidak mau berusaha atau berpikir sendiri atau mencari ide sendiri. Yang ketiga, kontrol yang tidak ketat. Yang keempat, sikap tidak konsekuen. Harusnya kita sebagai mahasiswa sadari bahwa pelaku plagiasi ini sangat meresahkan bagi pencipta suatu karya ilmiah. Bahkan jika kita melakukan pelanggaran atau hak cipta suatu karya orang lain, itu bisa dijerat hukum. Jawaban nomor 2. Tahapan-tahapan dalam penulisan karangan ilmiah yaitu dibagi menjadi 5. 1. Tahapan persiapan yang terdiri dari pemilihan topik, penentuan judul, serta pembuatan kerangka karangan. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan seperti buku, koran, majalah, brosur. Selain itu, bisa terjun langsung ke lapangan. Data di lapangan dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan eksperimen. Yang ketiga, pengorganisasian atau pengonsepan. Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan. Pemeriksaan konsep mencakupi pemeriksaan isi karya ilmiah, cara penyajian karya ilmiah, termasuk penyuntingan bahasa yang digunakan. Yang kelima, pengetikan dan penyajian. Dalam mengetik naskah, haruslah memperhatikan segi kerapihan dan kebersihan. Jawaban nomor 3, manfaatnya adalah penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan dalam membaca yang efektif. Yang kedua, penulis terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, penulis dapat menyajikan fakta serta secara sistematis dan pembaca pun merasa nyaman. Yang kelima, penulis turut memperluas pengetahuan masyarakat. Dilanjut ke nomor 4, sifat unik bahasa. Unik artinya mempunyai ciri yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu dalam bahasa dikatakan bersifat unik yaitu memiliki arti setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lainnya. Salah satu contoh keunikan dalam bahasa yaitu bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi kedua di Vietnam. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Bahasa Indonesia yang menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Selanjutnya, sifat universal.
Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya semua bahasa mempunyai bunyi, vokal, dan konsonan. Setiap bahasa mempunyai satuan-satuan yang bermakna baik berupa leksikon, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Sifat universal ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri ini merupakan unsur bahasa yang paling umum yang biasa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang merupakan bahasa asli Nusantara. Meskipun memiliki penutur asli atau native speaker yang jumlahnya relatif sedikit, bahasa Melayu Riau telah dikenal sejak lama sebagai bahasa dalam bidang perniagaan di kawasan pesisir seantero Nusantara. Asal-usul bahasa Indonesia yang bukan dari bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar seperti Sunda dan Jawa. Fungsi bahasa sebagai pemersatu satu yaitu informatif, menyampaikan informasi timbal balik antar anggota atau keluarga ataupun anggota masyarakat. Yang kedua, ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan perasaan. Yang ketiga, adaptasi dan integrasi, menyesuaikan dan membaur diri dengan masyarakat. Yang keempat, kontrol sosial, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Jadi bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa pemersatu yang efektif digunakan sebagai alat komunikasi bagi penduduk dari berbagai macam suku bangsa berbeda. Kegunaan bahasa Indonesia akan sangat terasa jika berada di daerah yang memiliki keragaman suku dan bahasa daerah yang tinggi seperti di Papua. Masyarakat Papua umumnya akan berbicara dalam bahasa Indonesia jika ingin berkomunikasi dengan orang asing atau suku lain dan sangat mengagumkan bahasa Indonesia. Selanjutnya, arti dari peribahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, baik buruk sifat dan tabiat orang yang dilihat dari tutur kata atau bahasanya. Peribahasa ini merupakan peribahasa berbahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf B. Peribahasa ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sebagai suatu perumpamaan yang mempunyai arti baik, buruk, sifat, dan tabiat orang dapat dilihat dari tutur kata dan bahasa. Baik, selanjutnya jawabannya yaitu tidak tepat dan tidak baik, karena bahasa dan budaya, adat, norma berkaitan erat dengan cara berpikir, cara berperilaku, dan pengaruh perilaku orang lain. Etika berbahasa secara tradisional diatur oleh norma-norma dan moralitas masyarakat yang diinternalisasi dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Penggunaan bahasa adalah penguatan dari budaya itu sendiri. Bahasa dan budaya sebagai identitas dan bersifat dinamis, tidak menutup kemungkinan terhegemoni oleh budaya lain. Artinya budaya itu akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau speech organ dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam bahasa lisan sangat berhubungan dengan bahasa tata bahasa, lafal, dan kosakata. Dalam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara atau tekanan, raut muka,
gerak-gerik, dan isyarat untuk mengungkapkan ide. Ditinjau dari cara penyampaian, bahasa lisan mempunyai unsur suprasegmental atau aksen, nada, dan tekanan, dan paralingual atau gerak-gerik tangan, mata, kepala memberikan efek terhadap hasil komunikasi. Sedangkan bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan media tulis seperti kertas dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan eja, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Baik, selanjutnya jawaban A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat, sehingga masyarakat sangat bergantung terhadap teknologi, mempermudah akses informasi sekaligus mempercepat laju kehidupan manusia secara umum. Kemajuan teknologi ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satunya dampak positif ialah kita sebagai masyarakat tidak tertinggal informasi terupdate, memudahkan untuk media belajar siswa. Selain itu, dampak negatif dari kemajuan teknologi ini menyebabkan masyarakat selalu ingin berkehidupan praktis. Yang B, pendidikan anak usia dini harus mengoptimalkan usia emas, karena masa usia dini menjadi pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Mengoptimalkan proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini memiliki tantangan tersendiri, terlebih dengan karakter khas yang dimiliki oleh peserta didik, yakni anak usia dini. Berbagai macam bentuk pendekatan digunakan agar anak usia dini dapat berjalan dengan optimal, di mana salah satunya adalah melakukan pembelajaran berbasis perkembangan otak seorang anak. Baik, itulah jawaban-jawaban dari soal UAS Bahasa Indonesia. Jika belum tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.